Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau melawat kami oleh kuasa kebenaran dan kasih-Mu. Sementara firman Tuhan dibentangkan, Roh Kudus bekerja di antara kami, menyentuh setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami tidak hanya hadir dalam sebuah acara, tapi kami berjumpa dengan pribadi Tuhan di ruangan ini. Terima kasih, kami serahkan Tuhan waktu-waktu mendengar, memahami, dan menerima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Ini pertama kalinya saya melayani di OHCC, jadi mungkin Bapak Ibu kurang familiar ya dengan wajah saya, jadi izinkan saya mengenalkan diri sekali lagi Bapak Ibu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Ya, kalau Anda bingung, Pak panggilnya siapa ya? Namanya kok banyak diborong semua ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu ya. Nah Bapak Ibu kalau Anda bingung, karena saya tinggalnya juga di daerah-daerah Tangerang Serpong ya Bapak Ibu ya. Mungkin Anda suatu saat kalau pas papasan dengan saya di mana ya, Anda jangan cuekin saya ya. Anda boleh panggil saya namanya Iwan saja ya. Iwan itu artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Supaya Anda cepat ingat, wah ini yang kemarin ya Pak Iwan itu ya. Oke, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan yang sederhana sekali Bapak Ibu ya. Tidak yang rumit, tidak yang pendalaman Alkitab yang bikin kita pusing gitu ya. Sesuatu yang sederhana sekali, tetapi begitu sederhananya seringkali kita lewat, menganggap remeh dan melupakan ya kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran tentang ini. Nah judul dari khotbah saya hari ini adalah Word of Mouth. Boleh dimunculkan slide saya? Udah ada ya di depan ya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Nah saya yakin Anda pasti sudah beberapa kali mendengar khotbah tentang topik ini. Bahkan mungkin juga Anda dalam saat teduh banyak membaca ayat-ayat yang nanti kita juga akan baca. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus mengaruniakan pemahaman yang bertambah pagi hari ini. Ya Bapak Ibu siap untuk firman Tuhan pagi ini, amin. Boleh dilihat orang di kiri kanannya ditepuk pundaknya gitu ya, bilang begini. Kayaknya seru nih ya, 1, 2, 3 ya, tepuk pundaknya bilang ya, kayaknya seru ya. Nah yang nepuk Anda tadi, gantian Anda tepuk sekarang bilang gini, makanya jangan tidur gitu ya. Oke siap ya Bapak Ibu semua ya, word of mouth. Ayat yang pertama yang kita akan lihat adalah Yakobus 3 ayat 4-5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak yang nyetir jurumudinya. Nah bagian yang putih penting sekali Bapak Ibu, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, namun dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Nah ayat ini mungkin Anda sudah sering baca, ayat ini mencoba menjelaskan kepada kita, jangan remehkan perkataan yang keluar dari mulut Anda maupun perkataan-perkataan dalam bentuk yang lain. Jangan remehkan terutama perkataan dari lidah Anda. Kenapa? Walaupun lidah Anda ini kecil, tetapi efeknya bisa sangat besar. Ya, banyak orang bilang ya, wah ngomong doang ya, wah dia mah ngomong doang gitu ya. Bapak Ibu saya beritahu ngomong itu enggak doang. Ya, kalau ngomong itu doang, coba Anda maju khotbah. Ya, enggak semua orang bisa karena ngomong itu enggak doang. Dan bukan cuman berbicara itu sulit Bapak Ibu, berbicara itu efeknya juga enggak doang. Ya, kita sering kali begini ya kalau bercanda atau ngobrol atau nyeletuk-nyeletuk gitu ya. Saya tuh sering ngomong begini, celetukan itu adalah ungkapan isi hati. Ya, kalau orang tuh sering nyeletuk yang sifatnya itu kayak begini ya, hidup susah amat gitu ya. Tapi sering nyeletuk begitu diulang-ulang, itu sebenarnya bukan celetukan, itu sebenarnya ungkapan hati. Ya, bahwa dia merasa hidup yang dia jalani ini emang sulit, walaupun dia sambil hehehe gitu ya ngomongnya ya. Hidup susah amat ya, hehehe gitu ya. Kelihatannya dia cuma bercanda-bercanda, tapi itu enggak doang Bapak Ibu. Ya. Nah ada satu orang namanya Profesor Masaru Emoto, orang Jepang. Ya, tidak percaya Tuhan Yesus setahu saya ya. Boleh kalau Anda ke Jepang tolong diinjili profesor ini ya. Tapi profesor ini meneliti satu penelitian yang menarik. Jadi ini penelitian bukan penelitian yang dilakukan oleh orang Kristen. Penelitian
Dilakukan oleh orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, tapi penelitiannya menarik. Dia meneliti air. Ya, Bapak Ibu coba Anda pernah kepikiran nggak mau meneliti air ya? Hanya orang yang iseng kan ya yang kepikiran, wah saya pengen tahu nih air nih kayak apa. Nah dia meneliti air dan yang dia teliti menarik sekali saudara. Jadi dia pakai mikroskop untuk memperbesar air ya. Kalau pakai mikroskop dia, nah Bapak Ibu ya misalkan ini ya air mineral ini ya. Dia lihat diperbesar berkali-kali lipat. Rupanya di dalam setiap air itu terdiri dari kristal-kristal. Nah Anda lihat di depan kristal-kristal ini ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Anda lagi ke negara yang ada saljunya, kadang-kadang kalau Anda lihat bentuk kecil dari salju itu, air yang membeku, itu bentuknya kristal seperti ini. Nah makanya kalau anak Anda ikut acara-acara di mall ya, yang temanya itu tentang Natal terus ada salju-salju, hiasannya pasti gambarnya kristal ini kan. Nah sekarang Anda tahu itu maksudnya dari mana, itu adalah air yang membeku. Kalau dilihat dari mikroskop yang sangat diperbesar berkali-kali lipat, ternyata air itu isinya kristal ini. Nah profesor ini meneliti apa Bapak Ibu Saudara? Profesor ini dia mengamati air-air ini bentuk kristalnya seperti apa dan gimana terbentuknya, kok bisa ada bentuk-bentuk kayak begitu di dalam air. Ya. Kalau Anda iseng nanti pakai kaca pembesar di rumah, nggak kelihatan. Kurang kaca pembesarnya ya. Ini mesti mikroskopnya yang canggih punya Bapak Ibu ya. Nah, rupanya profesor ini menemukan, coba lihat yang paling kiri atas. Waktu kita ngomong sama air, ini ngomong sama air loh ya, makanya ngomong gak doang ya. Anda mengucapkan kalimat thank you sama air ya. Wah makasih ya air ya, kamu melegakan dahagaku. Thank you ya air ya. Lalu dilihat di mikroskop, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Air yang barusan diucapkan kata thank you itu, terima kasih ya, kamsahamnida gitu ya. Yang suka nonton drakor, kelihatan soalnya ini banyak yang suka nonton drakor di sini ya. Wajahnya udah kayak Blackpink ya. Terbentuk kristal seperti itu di airnya Bapak Ibu. Jadi waktu kita ngomong terima kasih sama airnya membentuk di dalamnya itu kristal bentuknya seperti yang kiri di atas. Nah kalau kita ngomong kalimat wisdom, bijaksana, hikmat, kristalnya berubah air di dalamnya. Jadi yang bentuknya nomor 2 yang di atas itu wisdom. Nah Anda lihat lagi kalau kita ngomong kebenaran, truth. Kita ngomong doang loh, cuman mengucapkan kalimatnya doang loh. Aneh ya Bapak Ibu ya. Padahal kan ini air gak sekolah ya. Dia kan gak pernah belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Cina, gak pernah dia. Tapi dia bisa tahu waktu kita ngomong truth, kebenaran atau dalam bahasa Jepang, dalam bahasa lain. Bentuk kristal dalam air itu berubah. Jadi seperti itu. Nah yang menarik Bapak Ibu, kalau Anda lihat yang di bagian sini nih. Tengah paling kanan. You full artinya apa? Bego lu gitu. Sudah ngomong sama airnya, dasar bego lu. Sudah kristalnya ambiar, gak terbentuk kristal di dalam air itu. Terus kita lihat yang kiri paling bawah, you make me sick, resek lu. Nah, kurang lebih gitu. Saya sebel lihat kamu, ya, kamu memuakkan, ya. You make me sick. Sudah ngomong sama air itu seperti itu. Ambiar, gak ada kristalnya. Sudah ngomong kata evil, jahat. Ambiar, tidak ada kristalnya. Nah yang menarik adalah yang 2 terakhir Bapak Ibu. Ya. Yang sebelah sini, ini adalah air yang sudah terpolusi sebelum didoakan. Airnya itu kena polusi dan tidak didoakan. Lalu apa yang terjadi waktu diamati di mikroskop? Gak ada bentuknya apapun. Tapi air yang terpolusi itu setelah diucapkan doa, ya, terbentuk kristal walaupun airnya terpolusi. Saudara, tahukah tubuh Anda lebih dari separuh itu terdiri dari cairan. Jadi waktu Anda ngomong sama orang atau pada diri sendiri ya, cuman bercanda aja, jelek banget sih wajah lu hari ini. Sudah itu cairan di dalam tubuhnya, tahu nggak apa yang terjadi? Anda pikir, cuman gitu doang. Makanya saudara saya ulangi sekali lagi, ngomong itu enggak doang. Coba kasih tahu kiri kanannya, tatap matanya tajam-tajam dan bilang gini, ngomong enggak doang bro ya. Kalau dia wanita ngomong itu enggak doang sis. Ya walaupun itu kecil lidah Anda, tapi itu seperti api yang bisa membakar satu hutan besar saudaraku. Ya, hidup orang itu bisa rusak
Cuman gara-gara bercanda kita yang kita pikir itu doang Bapak Ibu. Ya, makanya kita mungkin udah sering mendengar khotbah ini, tapi kita perlu sekali lagi mendengar, karena kita perlu diingatkan ini soal ini berkali-kali. Loh Bapak Ibu Saudara ya, lidah itu kan sering kepleset ya. Kayak main ice skating aja sering kepleset ya kan. Bisa slip gitu kan ya. Kadang-kadang itu bisa keluar begitu saja tanpa kita nggak kepikiran ya. Niatnya cuma mau begini bisa tambah. Nah saudara, makanya kita perlu secara berkala mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Supaya kita diingatkan lagi bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Nah, makanya saya akan berikan 3 poin ya, tidak banyak-banyak ya, 3 poin saja Bapak Ibu ya. Yang pertama yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini adalah apa sumber sikap dan perkataan Anda? Orang itu kalau ngomong pasti ada sumbernya. Kecuali Anda sudah tidak waras, ya, bisa ngomong sendiri tanpa tahu kenapa saya bisa ngomong. Wah, itu enggak waras. Tapi kalau Anda masih normal, Anda ngomong pasti ada sumbernya yang mengeluarkan perkataan itu. Dari mana sumbernya? Orang bilang dari pikiran, betul, pikiran yang membuat kita bisa ngomong. Tapi sumber yang paling dalam itu bukan pikiran, tapi dari hati. Apa yang ada di dalam hatimu akan terefleksikan keluar dari perkataan-perkataanmu. Jadi kalau orang bilang begini, hatiku itu penuh dengan damai sejahtera, tapi mengumpat terus, nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya. Oh Tuhan Yesus terima kasih ya, hatiku ini tenang, aku teduh, aku mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Tapi apa-apa, jerapah, gorila keluar semua ya, monyet apa keluar semua, kebun binatang maksudnya gitu ya. Enggak mungkin. Kalau sampai yang keluar dari mulut kita itu adalah umpatan, makian, perkataan-perkataan yang intinya adalah kayak kemarahan ya, kayak menggugat dan sebagainya. Pasti hatimu kurang lebih isinya ya kayak begitu. Makanya ada ayat bunyinya begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh, nggak bisa kayak begini ya. Makanya kalau di gereja kami itu kalau ada tim praise and worship ya, mau melayani, kami ada kelasnya dulu ya, 4 kali pertemuan minimal gitu ya. Salah satu kelasnya, saya selalu sampaikan begini, gak ada ceritanya orang di atas mimbar kayak begini, nyembah Tuhan, haleluya engkau dahsyat Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Terus begitu turun mimbar, bisa begini, anjrit hebat banget gini. Gak ada tuh, gak boleh tuh yang kayak begitu. Terus biasanya teman-teman tuh suka bilang begini, loh itu kan ungkapan zaman sekarang Kak ya. Zaman sekarang tuh kalau ada sesuatu yang keren tuh kita mengungkapkannya kayak gitu. Anjay, keren banget ya, itu maksudnya. Oh, saya bilang, oh kalau kayak begitu, kenapa kamu gak mimpin pujian begitu aja? Sungguh anjrit kau Tuhan. Kenapa kok gak gitu? Loh kalau itu ungkapan betapa hebat, betapa keren, betapa dahsyat, betapa luar biasa. Dan bahasanya lagi hype, boleh dong dipakai kayak gitu. Ya enggak gitulah Kak. Lu kenapa kok enggak gitu? Karena dalam hatimu engkau tahu itu enggak benar sebenarnya. Tapi hanya karena tren semua lagi ngomong kayak begitu terus kita ikut-ikutan. Enggak bisa, enggak ada. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak bisa. Makanya Bapak Ibu, kita perlu berkala ngecek hati kita. Hati kita itu kayak apa isinya? Karena apa isi hati kita, itu akan terekspresi keluar dari mulut kita. Mungkin tidak di atas mimbar. Saya nggak mungkin di atas mimbar khotbah kayak begini terus sambil maki-maki orang. Nggak mungkin. Namanya juga lagi khotbah Bapak Ibu. Tetapi mungkin kalau saya turun dari mimbar, saya nggak awasi hati saya bisa maki orang. Makanya kenapa tiap malam saya selalu mengawasi Tuhan, hari ini saya ngomong apa aja, saya lakukan apa aja ya. Aduh saya kok tadi kelepasan ngomong kayak gini ya. Oh Tuhan murnikan hati saya, ampuni. Kenapa ya saya tadi kok bisa marah sampai kayak gitu. Itu saya sering lakukan Bapak Ibu. Kok saya bisa sampai marah kayak begitu ya. Oh ternyata masih ada kebencian. Oh ternyata masih ada kayak beberapa hal yang saya belum beres sama orang itu. Makanya kalau orang itu kayak gitu saya langsung teng gitu kan ya. Nah Bapak Ibu kalau hati Anda tidak dibereskan, nanti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Anda tidak bisa dikendalikan.
Sebelum Anda bisa menguasai mulut Anda harus kuasai hati Anda dulu. Kalau orang nggak bisa menguasai hatinya, dia nggak bisa menguasai mulutnya, betul nggak? Bapak Ibu ya, pernah dengar orang yang mulutnya celometan? Tak terkendali gitu ya, wah dia. Terus dia ngomong gini, aku memang orangnya gitu. Ya, terimalah aku apa adanya. Oh, kami menerima kamu apa adanya, tapi kami tidak mau kamu terus seadanya kayak gitu. Ya, masa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, kamu kan bukan Tuhan Yesus. Ya kan? Wah, ada yang ketawanya kenceng banget, kayaknya mengalami sekali ya. Pernah ketemu kayaknya sama orang kayak gitu ya. Ini mulutnya tuh kayak, kalau orang bilang mulut gak pernah disekolahin gitu ya. Memang mulut gak bisa sekolah. Problemnya apa orang-orang yang seperti ini? Dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Orang yang gak bisa beresin hatinya, gak akan bisa pegang mulutnya. Tapi kalau hatinya beres, mulutnya akan ikut beres. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Nah, makanya ada ayat bunyinya begini, jagalah hatimu saudara. Yang dijaga itu hatinya siapa? Hati saya. Bukan menjaga perilaku orang. Kenapa? Kalau saudara jaga perilaku orang, saudara stres. Saudara bisa enggak jagain perilaku orang? Susah. Jaga perilaku istri aja susah kan? Jaga perilaku suami susah kan? Itu baru satu orang loh, apalagi satu kampung. Ya, makanya kalau di gereja, nih Bapak Ibu, kalau Anda datang ke gereja ya, Anda tidak bisa bergereja dengan punya ekspektasi begini. Ini kan jemaat misalkan ada 200-300 orang nih di ruangan ini misalkan gitu ya. Ini kan gereja ya, semua orang tuh harusnya baik dong sama saya. Saya ini jiwa baru loh. Ya saya baru datang loh. Ya. Kok nggak ada yang senyum sih sama saya? Ini gereja apaan nih? Katanya mengasihi, katanya di dalam Kristus. Kok wajah-wajahnya ini kayak debt collector semua? Gitu ya. Saudara kalau Anda sibuk menjaga perilaku orang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Anda akan kayak saya nanti kurus. Saya dulu soalnya kayak gitu saudara. Saya ini jadi orang Kristen dari tahun 94 saudara. Jadi kalau sampai sekarang udah berapa puluh tahun lah Anda hitung sendiri. Ya, saya sudah lihat jungkir balik dunia gereja, pelayanan, kepemimpinan. Wah, saya udah lihat semua. Ya, dari yang paling ujung sampai ujung saya udah pernah lihat semua. Dulu saya nggak boleh kayak gini, nggak bisa, ini nggak bener, apa segala macam. Saya sibuk menjaga perilaku orang, perkataan orang. Lama-lama rambut saya habis, daging saya habis, tinggal kulit dan tulang, saudara. Stres. Anda nggak bisa ngurusin menjaga perilaku semua orang tuh nggak bisa. Yang Anda bisa lakukan apa? Anda jaga hati Anda sendiri. Orang lain mau lakukan apa, kalau hati Anda terjaga tetap dengan Kristus, nggak akan pengaruh. Orang mau jungkir balik, orang mau ngomongin Anda, orang mau fitnah Anda, orang mau gosipin Anda di depan Anda, ya kan kadang-kadang gitu ya, bisik-bisik di depan Anda ya. Terus kita lewat gitu kan ya, ini orang gosipin saya. Terus ada, hei kamu gak boleh, ini di dalam gereja gak boleh gosip. Kalau mau gosip di kafe aja. Wah saudara ngatur hidup orang, stres saudara. Nanti kalau orangnya ngomong begini, suka-suka gue, mulut-mulut gue. Kenapa lu ngatur mulut gue? Anda makin stres lagi kan? Makin marah lagi kan? Karena orang tuh gak ada yang mau diatur saudara. Nggak ada orang tuh mau diatur-atur, ya dijaga-jagain. Nggak ada, semua orang pengen sesuka hatinya sendiri. Itulah namanya manusia. Jadi kalau Anda bergereja, Anda masih pengen ngatur perilaku orang. Gembala Anda atur. Pak Gembala bajunya jangan kayak gitulah. Ini gereja kan sekarang modern, yang lebih fashionable. Ya, yang lebih trendy gitu loh. Tapi Pak Gembala misalkan memang favoritnya model yang kayak begitu. Anda lama-lama stres kan? Nggak bisa, yang Anda atur itu apa? Hati Anda sendiri. Anda jaga. Dan jaganya dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini. Anda mesti terus waspada. Aduh kok kena ya hatiku ya. Aku udah mulai marah. Anda langsung jaga. Oh Tuhan, aku tersinggung. Wah Tuhan, aku kecewa loh, waktu dia ngomong kayak gitu aku kecewa. Langsung datang pada Tuhan, bereskan. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Hidup Anda. Semua itu sumbernya dari mana? Dari hati Anda. Nah kalau Anda jaga hati Anda, pasti mulut Anda akan terjaga, betul enggak? Makanya saudara, nih saya kebetulan adalah
dari tahun 2008 saya itu mendalami tentang emosi manusia. Salah satunya termasuk tentang stres. Rahasia supaya kita hidup ini nggak stres adalah jangan mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Salah satunya apa? Perilaku orang. Udah lepasin, hak itu lepasin. Loh tapi saya ini pemimpin loh. Iya walaupun Anda pemimpin, Anda belum tentu dianggap pemimpin. Loh iya dong. Oh Ibu, yang udah jadi suami resmi aja belum tentu dianggap suami kadang-kadang. Ya kan? Udah Anda nggak usah stres dengan perilaku orang. Jaga hati, jaga hati. Nanti waktu Anda jaga hati, perilaku sikap Anda terjaga, orang nanti bisa terinfluence, terpengaruh dari itu, saudara. Nah akan terinspirasi untuk berubah. Dulu istri saya ini kok tiap pagi ngucap mantra ya. Ngomel-ngomel maksudnya ya, tiap pagi itu wah, 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 wah. Kok sekarang dia berubah ya? Kok dia udah gak gitu lagi loh ya. Dia sekarang lebih terjaga, dia lebih ini. Kaget kan? Penasaran kan? Jadi pengen tahu nanti, dia ngapain aja sih? Oh dia tiap pagi doa dulu ternyata. Saat teduh, worship dan sebagainya. Nanti dia bisa lama-lama terinfluence. Nah udahlah saya lihat wajah Anda udah ngerti semua, gak usah panjang-panjang ya. Dari tadi udah Pak, ngerti Pak, Bang, udah Bang, ya gitu ya. Lanjut, pertanyaan kedua, ya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama, apa sumbernya? Hati. Hatinya gimana? Mesti beres. Bapak Ibu Anda duduk di ruangan ini, detik ini, saat ini, bagaimana kondisi hatimu? Pahit sama seseorang, marah sama Tuhan, kecewa sama kehidupan, antipati dengan pertemanan, bagaimana kondisi hatimu? Engkau harus bereskan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Mulutnya enggak ikut mengekspresikan keluar. Kasihan anakmu, Bapak Ibu. Anakmu mungkin umurnya belum tahu kehidupan. Dia melihat hidup ini semuanya ya seru-seru aja. Kayak anak saya tadi kan seru-seru aja. Dia enggak tahu bapaknya lagi khotbah. Ya, seru-seru aja dia. Tapi dia yang belum tahu apa-apa itu bisa Anda ajarkan kepahitan dalam hidupnya. Waktu apa? Anda ngomong terus. Jangan banyak temenan, temen itu semuanya makan temen. Ya, nanti kamu dimakan sama temenmu, udah gak usah temenan. Wah, kelihatannya cuma guyon-guyon celetukan. Tapi itu akan mengajarkan banyak hal kepada anak Anda kalau hatimu tidak beres. Kalau hatimu gak beres sama istrimu, nanti akan, mamamu tuh memang gitu. Selamat datang ya. Kamu akan berjumpa dengan mamamu seumur hidupmu. Papa aja jadi kayak gini gara-gara mamamu. Siap-siap ya nak. Kalau hatimu gak beres sama papanya gitu ya, sama suami gitu ya. Nanti bisa ngomong sama anaknya, udahlah gak usah minta apa-apa sama papa, percuma. Papamu itu cuma pemain figuran di rumah ini. Ya, dia ada tapi dia gak penting ada atau enggak. Ya kalau ada apa-apa ngomong sama mama, gak usah ngomong sama papa lagi ya. Papa itu cuma raganya aja tapi rohnya udah gak ada di situ. Sudah tahu gak? Banyak terjadi loh kayak gini ya. Gak sadar ya ngomong sama anaknya, mengajarkan. Ya, anaknya tahu apa, belum tahu apa-apa tapi udah ketepak ya. Nah, itu satu pertanyaan renungan. Pertanyaan kedua, ngapain sih ngucapin kalimat kayak gitu, tujuannya apa sih? Mau apa? Ya. Oh cuman bercanda, iya tujuan bercandanya itu apa? Menghibur dia atau mencemooh loh, karena candaan itu macam-macam loh ya. Ada candaan yang membuat orang itu terbuka pikirannya, gara-gara kita bercandain dia jadi, iya ya, kok saya gak kepikiran kayak gitu ya. Wah itu namanya candaan yang menginspirasi. Wah, ya. Tapi ada juga candaan yang mencemooh. Ya. Masih sendiri aja bro. Umur kayaknya udah kepala 4 nih. Kasihan banget sih. Itu candaan yang mencemooh tuh. Ya, dia pulang-pulang bisa pengen bunuh diri loh saudara. Ya. Kayaknya gak ada yang mau sama saya, buat apa saya hidup gitu ya. Hati-hati dengan candaan-candaanmu. Tujuannya apa? Nah, makanya saudara ngomong tuh nggak doang kan jadinya kan. Ngomong itu perlu dipikir, selain pakai hati, perlu dipikir juga pakai pikiran saudaraku. Makanya ngomong itu nggak enteng, ngomong itu tanggung jawabnya berat. Karena air saja bisa porak-poranda cuman gara-gara kita ngomong, apalagi hidup orang. Satu kali ada anak usianya mungkin sekitar kelas 1 SD gitu ya. Dia sering dibecandain sama teman-teman satu kelasnya. Disebut banci. Karena ini anak cowok ini memang
Ya bukan tipe yang kayak wah maco, yang suka berangasan ya, beginjalan ya, yang segala macam ya. Tenang, kalem gitu ya, diajak main yang lari-larian tuh kayak enggak terlalu bersemangat gitu ya, biasa aja, kalem aja. Nah teman-temannya menyebut dia banci. Lalu dia pulang ke rumah, dia lapor sama papanya, "Pa, hari ini teman-teman mengejek aku, mereka bilang katanya aku banci." Papanya perkataannya, kalimatnya jawabnya gini, "Memang kamu banci." Kenapa saudara papanya ngomong gitu? Karena dia kesel juga lihat anaknya tuh kok, kalau orang Jawa bilang kelemar-kelemer gitu ya, kelemar-kelemer gitu ya. Papanya juga kesel, papanya pengen anak cowoknya itu yang ngebully temennya gitu ya. Yang maco, yang ganas, yang ini. Dia kesel sama anak cowoknya, dia bilang gini, "Memang kamu banci." Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian dia dewasa, dia jadi gay. Karena dia mendapat identitas sebagai banci. Para ayah, jadi ada 4 tugas ayah secara psikologis yang tidak bisa tidak dilakukan. Dan tidak bisa digantikan oleh ibu atau figur yang lain. Ini hanya bisa dilakukan oleh ayah, ada 4 tugas. Tapi yang saya bahas 2 aja. Loh yang 2 kapan Pak? Undang saya lagi ya. Bercanda ya. Waktunya nggak cukup ya, kalau saya ngomong terus Anda nggak makan siang, Anda komplain sama saya. Pak pengen dibikin kurus kayak Bapak ya, gitu nanti ya. Ada 2, yang pertama adalah memberikan identitas. Itu harus ayah. Kalau Anda seumur hidup nggak pernah dengar dari ayah Anda ngomong kalimat gini, "Ini anakku, ini anakku yang paling keren, yang paling aku sayang, yang paling aku banggakan." Tidak pernah ada kalimat itu Anda terima, hidup Anda akan punya lubang 1. Lubang itu tidak bisa diisi oleh siapapun, kecuali oleh ayah. Tapi banyak orang tumbuh besar dengan lubang itu, dia cari isinya kemana-mana. Wanita-wanita yang gak dapetin kalimat ini dari bapaknya, dia akan cari dari pria lain. Makanya begitu nanti ketemu cowok yang bolak-balik ngomongnya gini ya, "Kamu adalah malaikatku, kamu yang paling berharga dalam hidupku." Dia merasa ada yang ngisi lubang itu, dia akan ngikut sama pria itu. Padahal mungkin pria itu dia tahu bahwa kalimatnya sebenarnya bohong aja. Dia memang begitu sama semua wanita. Dia tahu tapi dia tidak kuasa untuk menolak. Kenapa? Karena lubang itu tidak pernah terisi. Siapa yang bisa isi? Papanya. Tapi kalau papanya nggak pernah ngomong, "Ini anakku, kamu itu anakku, aku bangga sama kamu, aku sayang sama kamu, kamu adalah yang penting dalam hidupku." Papa nggak pernah ngomong itu. Pertumbuhan psikologi seorang anak akan terganggu. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong adalah salah satu psikolog terkenal namanya Erik H. Erikson. Sangat terkenal dalam dunia psikologi, siapapun yang kuliah psikologi pasti berjumpa dengan nama itu. Yang kedua, selain identitas, afirmasi. Afirmasi itu apa? Menegaskan sesuatu yang baik dalam diri anak. Jadi kalau anak lakukan sesuatu, bapaknya nggak pernah bilang begini, "Wih, kamu kok hebat sekali, kok bisa? Papa aja nggak bisa bikin kayak gitu." Tidak ada afirmasi. Anak juga akan punya lubang lagi, 2. Nah, saudara, Anda mungkin bertanya, "Pak, umur saya udah sekian puluh tahun, ayah saya sudah tidak ada. Tapi seumur hidup saya nggak pernah digituin sama papa saya. Terus saya mesti gimana?" Makanya Bapak di surga, waktu Yesus dibaptis lalu keluar dari air. Apa kalimat Bapak buat Yesus? "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu identitas dan afirmasi. Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Roma 8 ayat 15. Roh yang tinggal dalam hati kita memampukan kita untuk memanggil Dia, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi setiap kali Bapak lihat Anda, Dia seperti lihat Yesus. Dan Dia akan ngomong kepada Anda kalimat gini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepada Dia aku berkenan." Saudara, saya gak pernah dengar kalimat itu dari ayah saya seumur hidup, gak pernah. Ayah saya sudah meninggal. Makanya waktu saya tumbuh dewasa, saya kerja setengah mati, saya lakukan apapun, termasuk pelayanan saudara. Saya pelayanan banting tulang, banting istri, semua saya banting saudara. Demi apa? Demi supaya pemimpin saya itu memberikan saya identitas dan afirmasi. Dia pemimpin saya tuh haus mendengar pemimpin saya ngomong begini,
Iwan hebat banget pelayanan kamu, ya kamu memang salah satu pekerja kami yang paling top. Saya tuh butuh kalimat itu saudara, kenapa? Seumur hidup papa saya gak pernah ngomong itu. Jadi saya melayani bukan cari Kristus, saya melayani cari makan buat jiwa saya. Saya kejar pemimpin saya dengan cara bagaimana, saya lakukan pelayanan hebat banget, semua saya jalanin. Wah sampai akhirnya saya jadi kurus begini nih gara-gara itu saudara ya, banting tulang kan. Semua dilakukan, bahaya saudara. Banyak orang Kristen, pendeta, pelayan Tuhan, khotbah yang dicari bukan kemuliaan Tuhan, bukan, yang dicari makanan buat jiwa. Loh kenapa saya berani ngomong gitu? Saya dulu kayak gitu loh saudara. Ini saya mah curhat belak-belakan aja lah, kalau saya khotbah tuh selalu belak-belakan saudara ya. Saya gak pernah tutup-tutupi keburukan saya. Bertahun-tahun saya khotbah, yang saya tunggu setelah selesai khotbah, begitu saya turun mimbar, butuh orang mengafirmasi saya saudara. Salamin saya, Pak khotbahnya tadi bagus banget, dapat makan saya. Yang ngomong cuma satu orang dari 300 orang. Saya gak mau ke gereja ini lagi. Kurang menghargai ini gereja, gak ngasih saya makan buat jiwa saya. Loh padahal kalau saya urusannya sama Tuhan, apa urusannya? Benar gak Bapak Ibu? Tapi saya gak sadar, sampai saya menemui kebenaran ini. Jadi tujuan perkataanmu itu apa? Bapak Ibu, makanya tadi bapak-bapaknya merasa gini ya, waduh ini kurang ajar mengkhianati kaum sendiri ya. Masa yang dikhotbahin cuma bapaknya, ya ibunya nanti tunggu giliran ya. Apa tujuan dari perkataanmu? Ini loh saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah bagian yang ini penting nih, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa saudara? Kasih karunia, ini tujuan kalau kita ngomong saudara. Ya. Basa-basi boleh nggak? Boleh basa-basi. Tapi ada tujuan supaya orang itu beroleh kasih karunia. Saya kasih contoh basa-basi yang untuk kasih karunia itu seperti apa. Saudara lihat, di ruangan ini ada orang yang datang selalu sendirian. Sudah berminggu-minggu dia kebaktian di tempat ini selalu sendirian. Dan nggak ada yang ngajak dia ngomong. Enggak ada yang ngajak dia kenalan, dia datang sendiri, dia pulang sendiri, seperti jelangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar saudara. Dan saudara udah amati berminggu-minggu. Saudara pengen orang ini juga mendapat kasih karunia Tuhan, disentuh oleh kasih Tuhan. Loh ini gereja loh saudara. Bedanya gereja sama bioskop apa? Wah, minggu lalu penatua saya khotbah itu saya contek sekarang khotbahnya. Bedanya gereja sama bioskop apa saudara? Kalau bioskop, Anda nggak perlu kenal sama kiri kanan Anda, betul nggak? Anda nonton aja apa yang di depan. Kalau filmnya bagus, Anda pulang puas. Tapi gereja nggak gitu, saudara. Walaupun yang khotbah ganteng kayak saya. Tapi Anda tidak boleh nggak kenal satu sama lain di kiri kanan Anda, karena ini gereja bukan bioskop. Walaupun khotbahnya menurut Anda sangat menyentuh jiwa Anda, tetap pulang dari sini. Anda nggak boleh individual, karena ini gereja bukan bioskop. Nah Anda lihat orang ini udah berminggu-minggu kok gak ada yang ngajak kenalan, gak ada yang nanya datang dari mana, siapa dia, apa hidupnya, problemnya apa, gak pernah ada. Hari itu Anda basa-basi sama dia. Halo Bu, rumahnya di mana? Oh kok bisa tahu tempat ini bagaimana dan sebagainya. Anda mungkin basa-basi. Tapi orang itu beroleh kasih karunia kenapa? Akhirnya setelah sekian minggu, ada orang mendatangi saya pengen tahu hidup saya. Saya di keluarga besar saya, enggak ada yang pengen tahu hidup saya. Saya susah-susah sendiri, saya besarin anak saya sendiri, saya doa sama Tuhannya sendiri aja. Tapi hari ini ada yang datengin saya. Saya datang ke gereja ini bukan cuma dapat firman, bukan cuma berjumpa dengan hadirat Tuhan, tapi saya mendapat kasih karunia oleh tubuh Kristus yang ada di ruangan ini. Basa-basi tapi kasih karunia. Tapi saudara tahu nggak? Ada orang yang tiap kali kita ketemu, kita nggak dapat kasih karunia, kita butuh kasih karunia. Maksudnya apa? Tiap kali ketemu orang ini, oh Tuhan kuatkan aku Tuhan. Ini orang kalau ngomong Tuhan ya udah nggak pakai sekolah, nggak dipikir ya. Aku butuh kasih karunia Tuhan tiap kali ketemu orang ini. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu saudara ya? Anda kan baru lihat dia berapa ratus meter aja udah langsung pindah jalur kan? Nggak mau lagi, ya. Dia duduk di sebelah sana, saudara cari yang paling ujung, yang kutub seberangnya. Karena untuk dekat dengan dia, butuh kasih karunia. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang tiap kali Anda ketemu dengan orang itu, Anda mendapat kasih karunia.
Saudara, saya tuh kalau lagi stres gitu ya, saya lagi banyak masalah, saya punya 1-2 orang yang saya telepon, saya ajak makan bareng. Kenapa? Ngobrol dengan orang-orang ini, saya dapat kasih karunia. Padahal obrolannya ya kadang-kadang ngalor ngidul saudara ya. Enggak selalu tiap kali kami ketemu, Matius 6 ayat 33, ayo kita bahas. Wah ya pendalaman. Enggak, kadang-kadang kami ngobrolin ini, itu. Tapi tujuan mereka ngobrol dengan saya itu jelas. Karena mereka mengasihi saya, karena mereka ingin engage dengan pribadi saya, karena mereka ingin menjadi bagian dari hidup saya. Saya beroleh kasih karunia, walaupun ngobrolnya kadang-kadang tidak selalu yang Alkitab saudara. Tapi saudara mungkin ketemu dengan orang yang setiap kali ketemu, ngomongnya selalu ayat Alkitab terus, tapi Anda merasa terhakimi di depan dia, betul nggak? Firman Tuhan mengatakan, ya, wanita itu jangan yang begini, begitu. Kamu kenapa? Ya, rambut warna hijau, kuning, merah, orange, biru. Ya bentar lagi botak loh. Ya. Oh, kita tegang banget ngobrol sama dia gitu ya. Tuhan kuatkan aku, lewatkanlah cawan ini daripadaku Tuhan. Jika boleh gitu ya, kayak Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Butuh kasih karunia. Udah, wajahnya udah gitu lagi, Bang, udah ya. Lanjut. Mulut orang benar adalah apa saudara? Sumber kehidupan. Jadi kalau orang benar buka mulut, ada yang hidup. Saudara. Jangan Anda habis ini ke pemakaman gitu ya, bangkit, bukan gitu maksud saya. Saudara, maksud saya adalah begini, perkataanmu walaupun itu bercanda, celetukan, basa-basi atau serius sekalipun, ada yang dihidupkan waktu orang ketemu Anda. Orang mati pengharapannya, ngobrol dengan Anda 30 menit, pulang-pulang pengharapannya hidup. Orang pernikahannya sudah mati, ketemu Anda, ngobrol 1 jam di meja makan, pulang-pulang pernikahan mereka hidup lagi. Orang keuangannya udah mati, ngobrol dengan Anda 30 menit, pulang-pulang mereka tahu bagaimana menghidupkan keuangan mereka. Itu mulut orang benar. Tapi kalau mulut orang benar mendatangkan kematian, saya perlu bertanya, isi hatinya mungkin kuburan. Udah banyak yang mati dalam hidupnya, makanya yang dia ucapkan kematian juga. Saudaraku. Makanya khotbah seperti ini perlu diulang berkali-kali supaya Anda ingat, mulut Anda itu mendatangkan kehidupan. Sudah tahukah Anda, langit dan bumi diciptakan dengan firman. Firman itu apa? Perkataan. Tuhan ngomong, jadilah langit, langit jadi. Jadilah monyet, monyet jadi saudara. Nah kalau Anda ngomong sama orang lain, dasar monyet, dia nanti jadi monyet loh. Bukan literally dia jadi monyet, bukan. Kelakuannya kayak monyet, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Itu Sun Gokong. Sudah soalnya sering kata-katain dia, monyet datang. Jangan kaget kalau dia suka bikin ulah, ngaco, gak karuan. Karena Anda menciptakan monyet lewat perkataan Anda. Sudah nangkep? Waktu ayah tadi bilang, memang kamu banci, dia sedang menciptakan anak ini untuk menjadi banci. Sudah. Waktu engkau memperkatakan sesuatu pada orang, sebaiknya itu adalah kehidupan. Karena waktu engkau memperkatakan kematian, engkau bisa menciptakan kematian buat hidup orang itu loh saudara. Makanya bercanda itu perlu benar-benar dipikir loh. Candaan-candaan kayak model-model gini, udahlah mati aja lu, itu bahaya loh saudara. Anda pikir dia hehehe, nanti waktu dia stres sekali, dia akan ingat kalimat itu. Mati aja, iya deh, mati aja deh. Lu itu bisa. Udah, wajahnya udah gitu lagi. Udah bang, cukup bang. Pertanyaan terakhir. Pemain keyboard di manakah Anda berada? Boleh iringi saya? Sudah tahu kalau pengkhotbah udah cari pemain keyboard artinya apa? Khotbah hampir selesai. Pertanyaan ketiga. Apakah ada isinya di dalam perkataan Anda? Maksudnya isi ini apa Pak? Maksudnya adalah ini. Ayat ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh. Ada isinya, penuh. Tapi penuh dengan apa? Kasih. Jangan kosong, jangan hambar, jangan gak ada isinya. Kalaupun ada isinya adalah kasih. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada tiap orang. Kasih layering block aja ya, nada Korea ya. Jangan Bollywood, nanti kita nari semua.
Korea aja, bercanda ya. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, kalau hatimu penuh kasih, engkau akan tahu bagaimana meresponi orang. Gini loh, ada orang yang saya cerita tadi, mengucapkan perkataan-perkataan kasual, perkataan-perkataan casual itu perkataan-perkataan ya kalimat-kalimat yang biasa ya, tapi diisi dengan kasih. Sehingga waktu perkataan itu nyampe di hati orang itu bisa merasakan dikasihi. Tapi ada orang mengucapkan ayat firman Tuhan, tapi diisi dengan kemarahan, diisi dengan penghakiman, diisi dengan kebencian. Loh, emang bisa kayak gitu? Bisa. Maka yang nyampe kepada orang itu bukan firman-Nya. Yang nyampe kepada orang itu apa? Penghakimannya, kebenciannya, kemarahannya. Saya tahun lalu melayani satu pasangan, belum menikah, saudara, belum menikah untungnya. Ya. Akhirnya 3 bulan kemudian mereka berpisah. Kenapa? Karena belum jadi istri, pasangan wanitanya suka sering mengutip ayat firman Tuhan Alkitab untuk menuduh dan mengendalikan pacarnya. Si cewek ini curiga, kamu kenapa WhatsAppan sama cewek itu? Padahal ini rekan pelayanan satu komselnya. Mereka lagi ngomongin mau bikin acara apa di komsel. Tapi si wanita ini begitu insecure-nya gitu ya. Lalu dia pakai ayat-ayat firman Tuhan dan khotbah-khotbah potongan di YouTube. Dikirimin. Wah, si cowok bukannya dia tercerahkan, tertuduh lah, aku gak kenapa-kenapa kok aku dibilang begini pakai ayat firman Tuhan. Dia tertuduh, kenapa? Karena perkataannya ayat tapi isinya bukan kasih. Isinya adalah penuduhan, penghakiman. Sudah, makanya pertengkaran rumah tangga tidak selesai hanya dengan mengutip ayat Alkitab. Ya. Apalagi kalau mengutip ayat Alkitab untuk jadi senjata. Terus orang bilang, lu kan dikatakan di Alkitab firman Tuhan itu seperti pedang. Iya, bukan gitu maksudnya bro. Nggak gitu konsepnya. Nah saudara, dilempar kepada pasangannya, tapi isinya bukan kasih. Saudara, kita ini manusia. Kita tuh bisa bedain mana kalimat yang orang ini sayang sama saya, mana yang kalimat ini lagi mau menyerang saya. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Anda bisa bedakan kan? Itu isinya apa orang bisa bedakan. Jadi kalau Anda lagi marah, hati Anda lagi marah, penuh kebencian, tahan mulut Anda dulu. Masuk kamar, doa, urusin dengan Tuhan, beresin hatimu dulu. Supaya waktu engkau buka pintu keluar, engkau tahu bagaimana harus memberi jawab. Sekalipun pasanganmu masih ngomel-ngomel. Wah Bapak Ibu, tidak mudah. Saya menikah baru 16 tahun. Saya belajar selama 16 tahun ini. Tidak mudah. Kadang-kadang saya marah sama istri saya gitu ya. Tapi saya mundur sejenak, saya retreat, saya mundur sejenak, saya ketemu Tuhan, saya beresin hati saya. Supaya Pak, waktu saya berjumpa dengan istri saya lagi, dia mungkin wajahnya masih begitu. Tapi saya tahu bagaimana saya harus memberi jawab. Karena saya mengisi perkataan saya dengan kasih. Waktu saya minta maaf saya ada isinya kasih. Karena ada minta maaf yang isinya malah menuduh. Ada enggak? Ada. Iyalah sorry, emang gua yang selalu salah. Sorry ya. Itu bukan sorry bro. Itu menyerang balik gitu ya. Makanya udahlah tahan aja, masuk kamar, selesaikan dengan Tuhan dulu. Nanti kamu akan tahu bagaimana kamu memberi jawab. Perkataan, Bapak Ibu. Khotbah saya sudah selesai, tapi saya tutup dengan mengajak Anda satu hal. Saya tahu tidak banyak pembicara melakukan ini, tapi saya mungkin salah satu yang akan sering mengajak Anda seperti ini setiap kali saya diundang berkhotbah. Bapak Ibu, jangan cuma jadi pendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku. Iman memang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi iman hanya akan hidup waktu engkau melakukan firman Tuhan. Buat apa timbul tapi kalau amati lagi. Jadi saya tantang Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, gak usah pakai melo-melo, ya, gak usah tertunduk, lampu digelapin, gak usah. Saudara tatap mata saya. Kalau engkau datang dengan suamimu atau engkau datang dengan istrimu. Saya akan ajak Bapak Ibu setelah ini. Doakan suami atau istrimu. Wah Pak, belum pernah seumur hidup kami lakukan itu. Makanya Anda datang di ruangan ini.
Tuhan mengatur Anda duduk berjumpa dengan saya pengkhotbahnya, bukan yang lain. Supaya ada yang pertama kali untuk pernikahan Anda. Wah tapi Pak, suami saya Pak udah kayak cupatkai Pak. Malesnya minta ampun, dia gak tanggung jawab, dia menghambur-hamburkan uang keluarga kami. Aku suruh doain orang seperti ini. Justru orang seperti itu butuh didoakan, betul? Lah kalau Anda doain orang yang kudus, hebat, bertanggung jawab, dia gak butuh didoain lagi, dia udah hebat. Justru kalau Anda merasa pasangan Anda kok kayak begini, Anda perlu doakan dia. Tapi Pak saya doain gak dianggap Pak, dia malah begini-begini, ya kayak risih jijik gitu, gak apa-apa, doakan aja. Ya. Saya lihat mulai banyak yang ke toilet nih, kayaknya baliknya nanti waktu doa berkat nih. Kalau pasangan Anda di toilet gak pulang-pulang, jemput dia di toilet dan doakan dia di toilet. Bapak Ibu Saudara, loh Anda datang ke ruangan ini kan bukan dengerin orang ngomong kan, Anda mau melakukan firman kan. Buat apa Anda dengerin saya ngomong, walaupun saya memang jago sih ngomong kelihatannya ya. Tapi sudah gak ada gunanya kalau Anda gak lakukan firman. Yang mengubah kehidupan seseorang bukan waktu Anda tahu firman, tapi waktu Anda melakukan firman saudara. Jadi apa perkataan yang Anda ucapkan buat pasangan Anda selama ini? Hari ini, kayak Pertamina, mulai dari nol ya Pak. Ya, pemutihan, amnesti, sudah awali hari Minggu ini dengan doakan pasanganmu. Kalau sudah datang dengan anak dan orang tua, doakan anakmu, orang tua, anak doakan orang tuamu. Kalau kamu datang dengan temanmu, sahabatmu, doakan dia. Wih Pak kita mah gak pernah kayak gitu-gitu ya, kita mah CS tapi kita bercandaan terus. Ya makanya selalu ada yang pertama buat segala sesuatu. Doakan dia. Bapak Ibu jangan sampai engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang kau perlu ucapkan pada saat orangnya sudah tidak bisa mendengar ucapanmu lagi. Banyak orang waktu orang yang dia sayangi meninggal, baru dia ngomong, aku tuh sayang kamu, aku kangen. Udah telat Pak, udah gak ada. Dia udah gak bisa denger. Tapi giliran orangnya masih ada. Perlu didoakan supaya orangnya gak ada dulu gitu? Jangan dong. Saudara dengan teman, dengan siapapun. Kalau saudara datang sendirian, dan saudara lihat sekeliling, saudara tergerak mau doakan seseorang. Sudah keluar dari kursimu, sudah datangin orang itu, sudah doakan. Ucapkan perkataan-perkataan yang dari Roh Kudus. Saudara akan kaget. Kalimatmu biasa aja. Tuhan aku berkati orang ini supaya hidupnya bla 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 bla. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, imannya hidup, pengharapannya hidup lagi. Saudara mau praktek? Mau? Yuk kita berdiri semua, Bapak Ibu. Ya, kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita bersama-sama praktek doa. Ya, yang mau ke toilet tahan bentar lah, udahlah jangan lari ya, hadapi ya. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, oh lihat hati kami, pulihkan hati kami. Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, oh kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh nyatakan Tuhan tak pernah kebaikan bagi kami sekarang. berjuang Sampai akhirnya Kau
Bapak Ibu doakan pasangan, anak, orang tuamu, ucapkan perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Hampiri dia, jangan malu. Saya dorong Bapak Ibu Saudara di ruangan ini, siapapun engkau datangi pasanganmu, sahabatmu, temanmu, keluargamu, siapapun orangnya, sudah datangi, sudah doakan. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang tidak nyaman. Lawan perasaan tidak nyaman itu, paksakan dirimu. Tidak semua firman dilakukan dengan nyaman, saudara. Kadang-kadang kita perlu menghadapi rasa tidak nyaman itu untuk melakukan firman. Ayo saya dorong saudara, masih ada di ruangan ini. Saya dorong saudara keluar dari kursimu. Hampiri seseorang, doakan dia. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, doakan dia. Ayo saudara, masih ada waktu. Lakukan firman. Biarkan firman bekerja mengubah kehidupanmu, mengubah pernikahanmu, mengubah keluargamu. Perkatakan sesuatu yang dari Tuhan. Haleluya, urapi doa mereka Tuhan. Urapi doa mereka Tuhan di tempat ini. Oh, kehidupan muncul dalam nama Yesus. Saat mereka berdoa, kehidupan muncul dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus bekerja di tempat ini, bekerja di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mengalir, mengalir, mengalir. Pemimpin-pemimpin datangi orang-orang yang kau pimpin, doakan dia. Rekan-rekan, kalau kau melihat pemimpinmu, doakan pemimpinmu. Perkatakan kalimat-kalimat dari Roh Kudus. Oh, urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi Tuhan setiap perkataan-perkataan dalam doa-doa yang ada di ruangan ini. Oh, biarlah dihidupkan kembali pengharapan. Biarlah dihidupkan kembali kasih dari Tuhan. Dihidupkan kembali segala sesuatu yang telah mati di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh perkataan dari kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami sudah terima menjadi kekuatan yang menghidupkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.